Kita sudah melihat bagaimana persediaan yang dipakai sebagai aset operasi dieliminasi dari laporan konsolidasi. Sekarang kita masuk ke kasus yang lebih lengkap dengan data nyata. Induk memiliki 80% saham anak dengan harga investasi 300 juta rupiah. Struktur modal anak saat akuisisi, modal saham 500 juta rupiah, dan laba ditahan 200 juta rupiah. Di awal tahun 2002, induk menjual salah satu aset tetapnya ke anak seharga 250 juta rupiah. Aset ini tercatat di buku induk dengan harga perolehan 300 juta rupiah dan akumulasi penyusutan 100 juta rupiah, sehingga nilai bukunya 200 juta rupiah. Selisih harga jual dan nilai buku menghasilkan laba penjualan 50 juta rupiah. Anak kemudian mencatat aset ini di bukunya seharga 250 juta rupiah dan mulai menyusutkannya dengan metode garis lurus selama 5 tahun, menghasilkan penyusutan 50 juta rupiah per tahun. Laba 50 juta rupiah sudah kita identifikasi sebagai laba belum terrealisasi yang harus dieliminasi. Tapi, sebelum eliminasi, kita perlu melihat bagaimana masing-masing pihak mencatatnya terlebih dahulu. 5 jurnal ini adalah catatan jujur dari 2 perusahaan yang bergerak sendiri-sendiri. Sebelum konsolidasi menyatukan mereka, inilah gambaran di masing-masing buku besar. Anak cukup sederhana. Ia membeli aset tetap seharga 250 juta rupiah, mencatatnya sebagai aset dan membayar tunai. Selesai. Induk lebih kompleks. Penjualan aset menghasilkan 4 akun sekaligus. Kas masuk 250 juta rupiah, akumulasi penyusutan yang selama ini menempel di aset di kredit 100 juta rupiah, aset tetap dicoret dari buku 300 juta rupiah, dan laba penjualan 50 juta rupiah diakui. Kemudian, induk mencatat haknya atas laba anak. Laba bersih anak 150 juta rupiah, bagian induk 80%, menghasilkan 120 juta rupiah yang masuk ke akun investasi. Dividen dari anak sebesar 50 juta rupiah dibagi proporsional. Induk menerima 80%, yaitu 40 juta rupiah, dicatat sebagai pengurangan investasi. Sementara, anak mencatat pembagian dividen penuh 50 juta rupiah di sisinya. Jurnal A sampai E sudah menggambarkan pencatatan masing-masing pihak. Sekarang, giliran jurnal eliminasi yang memutus hubungan timbal balik antara induk dan anak. 3 jurnal eliminasi ini adalah langkah terakhir sebelum laporan konsolidasi bisa disajikan. Dan ada satu detail di jurnal G yang sering membuat mahasiswa berhenti sejenak. Jurnal F mengeliminasi dividen yang sudah diterima induk dari anak. Induk mencatat penerimaan dividen sebagai pengurangan investasi. Jurnal F membaliknya, mendebit investasi 40 juta rupiah dan mengkredit pembagian dividen 40 juta rupiah sehingga keduanya saling menghapus. Jurnal G mengeliminasi laba dari perusahaan anak. Yang menarik, angkanya bukan 120 juta bagian induk, melainkan 150 juta total laba anak. Kenapa? Karena jurnal eliminasi bekerja di level entitas konsolidasi, bukan di level kepemilikan. Seluruh akun laba dari perusahaan anak harus hilang dari laporan gabungan. Jurnal H mengeliminasi modal anak yang menjadi hak induk. Induk memiliki 80%, jadi 80% dari modal saham 500 juta rupiah, yaitu 400 juta rupiah, dan 80% dari laba ditahan awal 100 juta rupiah, yaitu 80 juta rupiah, didebit. Total 480 juta rupiah dikreditkan ke akun investasi saham. Setelah ketiga jurnal ini berjalan, akun investasi saham perusahaan anak di neraca induk bersaldo 0. Hubungan timbal balik sudah diputus. Sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Semua yang kita pelajari hari ini sebenarnya bertumpu pada 3 prinsip yang bisa dirangkum dalam satu kalimat. Laba atau rugi antar perusahaan hanya boleh masuk ke laporan konsolidasi ketika sudah benar-benar terrealisasi oleh entitas di luar grup. Prinsip pertama, realisasi melalui penyusutan. Ketika aset tetap masih digunakan dalam grup, laba atau rugi yang belum terrealisasi diserap sedikit demi sedikit setiap kali afiliasi pembeli mencatat penyusutan. Bukan sekaligus, tapi bertahap,
sesuai umur manfaat aset. Prinsip kedua, alokasi hulu versus hilir. Ini adalah pembeda paling penting. Untuk transaksi hulu yaitu anak ke induk, laba belum terrealisasi dibagi proporsional antara mayoritas dan minoritas. Untuk transaksi hilir yaitu induk ke anak, seluruh laba belum terrealisasi menjadi tanggung jawab induk sepenuhnya. Hak minoritas tidak terkena dampaknya. Prinsip ketiga, kompatibilitas metode ekuitas. Prosedur konsolidasi satu baris di laporan keuangan induk harus selalu menghasilkan laba yang sama dengan laba bersih konsolidasi. Kesamaan itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa seluruh penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Satu catatan khusus untuk persediaan yang dipakai sebagai aset operasi. Eliminasinya tidak menyentuh HPP, melainkan langsung ke akun aset tetap dan penyusutan. Realisasinya pun hanya bisa terjadi melalui penyusutan, bukan penjualan ke pihak luar.